Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Wahyuni. Di sini saya akan membuat tutorial menggunakan Minjet. Jadi pertama-tama kita akan membuka aplikasinya. Jadi seperti inilah tampilan dari aplikasi Minjet. Saya akan membuat suatu peta konsep dari Minjet mengenai mata pelajaran sosiologi. Jadi langsung saja kita akan klik ini central topik, kemudian kita ganti menjadi metode-metode sosiologi. Seperti ini. Jadi metode sosiologi itu terdiri dari beberapa metode. Yang pertama yaitu metode kualitatif. Jadi kita klik metode sosiologi, kemudian kita akan menambahkan new subtopik. Di sini sudah ada muncul main topik, kita akan menambahkan metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini terdiri dari beberapa bagian lagi. Ada 3. Yang pertama itu kita klik dulu ini, kemudian kita menambahkan new subtopik. Ya, subtopik. Jadi ada 3. Kemudian kita akan menambahkan icon atau nomor di setiap bagian tersebut agar lebih memudahkan untuk membandingkan. Kita klik ini priority. Kita klik priority 1. Jadi kita tulis saja langsung yang pertama itu metode historis. Enter, kemudian enter nomor 2. Kita klik priority 2. Yang kedua itu metode komparatif. Langsung saja metode komparatif, kemudian klik enter, kita pilih lagi priority ketiga. Yang ketiga itu metode studi kasus. Seperti ini ya. Kita akan menambahkan keterangan pada metode historis. Jadi kita klik metode historis, kemudian menambahkan klik new subtopik. Subtopiknya, keterangan dari metode historis ini yaitu dia terjadi pada masa lampau. Enter. Kemudian metode komparatif ini kita akan memberikan keterangan. Klik new subtopik, kemudian kita ketik komparatif ini dia membandingkan fenomena sosial. Jadi langsung saja kita tulis fenomena sosial, lebih ke fenomena sosial. Kemudian metode studi kasus kita klik, kemudian menambahkan new subtopik, keterangan. Jadi keterangan dari metode studi kasus ini dia lebih ke fakta sosial. Sosial. Di sini saya akan mengubah jenis huruf dari keterangan ini. Kita klik, kemudian kita ubah jenis hurufnya ke Times New Roman. Kemudian ubah ukuran hurufnya menjadi 10. Kemudian kita italic atau miringkan. Kemudian pada keterangan yang kedua fenomena sosial kita ubah jenis hurufnya, kemudian ubah ukuran huruf menjadi 10, kemudian kita italic miringkan. Kemudian yang ketiga ubah jenis huruf, kemudian ukuran huruf, kemudian italic, seperti ini. Kemudian metode yang kedua kita klik metode sosiologi, kemudian klik new subtopik.
yang dari metode yang kedua itu dia metode kuantitatif. Vektor. Jadi metode kuantitatif ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu metode statistik. Langsung saja kita tulis metode statistik. Enter. Oh ya, saya lupa, kita akan menambahkan priority nomor 1. Kemudian yang kedua, priority 2, metode sosiometri. Ya, kita akan memberi keterangan pula pada metode statistik. Metode statistik kita klik kemudian pilih new subtopik. Jadi metode statistik ini dia berupa angka atau numerik. Kemudian metode sosiometri itu dia lebih ke hubungan atau menganalisis hubungan. Jadi langsung saja kita tulis hubungan. Saya akan mengubah ukuran hurufnya dan jenis huruf. Kemudian kita miringkan. Begitupun dengan kurang lebih seperti ini kita membuat peta konsep. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian dari di sini sebagian. Jadi hyperlink ini untuk menambahkan halaman pada yang kita buat. Misalnya kita klik metode kualitatif, kita akan menambahkan halaman. Jadi halaman itu berupa browser atau dari halaman Google yang lebih ke referensi dari metode itu sendiri, metode kualitatif. Kemudian ada attachment untuk menambahkan file pada yang kita buat, misalnya berupa PDF, seperti Word, seperti itu. Kemudian ada notes. Notes di sini catatan kecil untuk memberikan sedikit keterangan pada yang kita buat. Misalnya metode historis, kita memberi catatan kecil sebagai sebuah contoh. Misalnya contohnya dari catatan itu misalnya penelitian tentang peperangan di Minangkabau pada era kolonial Belanda, seperti itu. Kemudian ada image itu berupa gambar yang kita akan sisipkan pada file yang kita buat. Kemudian ada desain ini kita bisa mengubah tema dari file yang kita buat. Misalnya kita klik map tema, kemudian kita pilih beberapa tema yang ada di dalam sini. Misalnya saya pilih yang ini, jadi ia akan berubah. Jadi kita bisa membuat atau memilih tema sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada template organizer, web template, beberapa di sini ada ini. Kemudian new map. Oh ya, seperti itu. Kemudian template map themes seperti ini ya. Kemudian apply, close. Dia akan berubah seperti ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.